adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau ucapkan selamat pagi Bapa untuk penyertaan Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Cici berharap kita semuanya boleh duduk yang rapi. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu GKRI Mangga Besar. Semoga semuanya sehat, semuanya dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Mari adik-adik, kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Semuanya ambil sikap doa. Kita tenangkan hati kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada saat ini. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai kami, Tuhan yang akan memimpin ibadah kami, sehingga ibadah sekolah minggu ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kalau nanti kami memuji, memuliakan nama Tuhan, biar pujian kami ini sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh semangat dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga nanti akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Cici Lia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memulai ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, puji Tuhan, adik-adik semuanya bangun berdiri. Kita mau terlebih dahulu melakukan, kita mau tepuk Yesus. Semuanya yang di rumah siap-siap ya. Cici akan hitung 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Sekali lagi. Ayo yang di rumah semuanya semangat dong adik-adik. Yuk kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kita melakukan sesuatu mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ayo kita lakukan lagi ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Nah adik-adik, mari kita sama-sama kita naikkan pujian. Kita mau katakan setinggi-tingginya langit. Nanti kita langsung gabung dengan kita naikkan pujian dalam nama Yesus.
Semuanya kasih gerak ya, kita bangun berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Amin. Hanya dalam nama Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan. Mari kita kembali, kita mau naikkan pujian kita. Kita mau katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Tak hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh senantiasa. Sebab itu biar kita tetap perjuangkan kita untuk taat akan panggilan dan akan pimpinan Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau katakan senantiasa, kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Adik-adik boleh duduk. Boleh duduk. Kita tetap ambil sikap doa. Kita mau katakan kepada Bapa kita yang terbaik, Bapa yang selalu mengasihi kita. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh
memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan begitu baik buat kami. Ajar kami untuk tetap setia pada Tuhan. Ajar kami untuk tetap taat akan perintah Tuhan. Kami mau terus mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam diri kami. Berkati mama, papa, koko, cici, adik-adik kami. Sebentar kalau kami mau mendengar firman Tuhan, pakai cici Lia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengajarkan kami untuk lebih taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, duduk yang tenang, kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Halo semuanya, kita ketemu lagi hari Minggu ini. Diharap semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita minggu lalu. Kalau ada yang masih ingat, minggu lalu Cici Ana bercerita tentang Bapak siapa ya? Dimulai dengan huruf M. 4 huruf. Bapak Musa, betul sekali. Nah, kalau minggu lalu Cici Ana bilang tentang Bapak Musa yang ketemu dengan Tuhan, dan Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk pergi ke Mesir, menolong orang-orang Israel keluar dari Mesir. Hari ini Cici akan melanjutkan ceritanya. Jadi setelah Bapak Musa ini kembali ke Mesir, kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk bertemu dengan Firaun. Firaun adalah orang yang memerintah Mesir pada saat itu. Lalu Musa pergi ke Firaun, kemudian Musa berkata, "Ini adalah perintah Tuhan. Izinkan orang-orang Israel untuk pergi keluar dari Mesir dan menyembah Tuhan di padang gurun." Tapi apa kata Firaun? Firaun berkata, "Tidak boleh." Firaun tidak setuju kalau orang-orang Israel keluar dari Mesir. Nah, lalu akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memutuskan untuk mengirimkan tulah. Tulah itu apa, Ci? Tulah itu adalah suatu kondisi keadaan di mana mereka mengalami hal yang tidak enak. Tapi itu semua berasal dari Tuhan supaya mereka bisa sadar tentang Tuhan. Nah, jadi tulah yang pertama adalah Tuhan menyuruh Musa untuk mengubah air di Sungai Nil menjadi darah. Kok bisa ya? Tentu saja bisa, karena Tuhan Maha Kuasa. Jadi waktu pagi-pagi ketika Firaun pergi ke Sungai Nil seperti biasa, kemudian Musa datang, lalu Tuhan menyuruh Musa dengan tongkatnya, ketika menyentuh Sungai Nil, airnya semua di sungai itu tiba-tiba berubah menjadi darah, sampai ikan-ikannya pun mati. Nah, tadi mereka takut, semua airnya jadi darah. Tapi Firaun tetap tidak mau mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk kembali kepada Firaun. Lalu berkata ke Firaun, "Kalau kamu tidak mengizinkan, maka akan ada banyak katak datang ke Mesir." Nah, sebenarnya ini orang Mesir menyembah satu dewa yang bentuknya mirip katak, mukanya mirip muka katak. Jadi mereka itu punya aturan kalau katak tidak boleh dibunuh, karena ini mirip dengan dewa mereka. Tapi Tuhan mendatangkan katak yang banyak sekali, sampai masuk ke dalam rumah, sampai di mana-mana ada katak. Kira-kira enak nggak ya kalau kita hidup dengan katak di mana-mana? Tentu saja tidak. Cici nggak mau ya kalau di rumah Cici ada banyak katak. Sampai akhirnya mereka orang Mesir pun tidak tahan. Lalu Firaun memanggil Musa. Kemudian Firaun janji, "Oke, kalian boleh keluar dari Mesir, tapi tolong berdoa dulu sama Tuhan supaya kataknya bisa hilang." Akhirnya Tuhan membuat semua kataknya mati, sampai dikumpulin jadi banyak sekali katak-kataknya. Tapi waktu Firaun melihat, udah nggak ada katak nih, kataknya sudah mati semua. Akhirnya Firaun bilang, "Nggak boleh,
Jadi mereka tidak diizinkan. Lalu Tuhan menyuruh Musa memukul debu tanah, dan kalian tahu debu tanahnya jadi apa? Jadi nyamuk. Wah, ada banyak sekali hewan berterbangan seperti nyamuk kecil-kecil. Nah, nyamuk satu aja kadang-kadang mengganggu ya. Kita rasanya pengen pukul, apalagi kalau banyak nyamuknya ya, pasti sangat mengganggu sekali. Nah, sebenarnya nih tadinya Firaun punya ahli-ahli sihir. Di dua tulah yang pertama, ahli-ahli sihirnya bisa membuat hal yang sama. Tetapi saat ini, yang tulah ketiga ini, ahli sihirnya tidak bisa melakukan hal yang sama. Maka mereka sampai berkata, ini tangan Allah. Nah, tapi Firaun tetap nggak mau. Kemudian Tuhan mendatangkan lalat pikat. Tapi kali ini ada yang berbeda. Kenapa? Karena di tempat di mana orang Israel tinggal sama sekali tidak ada tulah itu. Nah, lalu bahkan nih akhirnya Firaun mengizinkan, tapi Firaun bilang ke Musa, "Oke, kalian boleh menyembah Tuhan kalian, tapi harus tetap di Mesir." Nah, mana bisa? Kan mereka harus pergi keluar. Terus akhirnya tetap Firaun gak mau. Lalu kemudian Tuhan bilang, sekarang semua hewan ternak akan terkena penyakit. Lalu hewan-hewan ternak ini akan mati karena penyakit sampar. Padahal nih mereka kan memelihara hewan dan itu sangat penting sekali untuk mereka. Iya, dan ini juga menunjukkan kalau Tuhan lebih hebat daripada dewa mereka, dewa Apis yang mukanya tuh mirip, tubuhnya mirip dengan lembu. Nah, kemudian bahkan nih Firaun nih sampai mengirim orang untuk melihat apa di tempat tinggal orang-orang Israel itu juga ya hewannya mati semua. Tapi ternyata kira-kira gimana? Ternyata tidak. Ternyata mereka baik-baik saja, semua hewan-hewan di sana hidup dengan baik. Tapi Firaun tetap tidak mau mengizinkan. Sampai akhirnya kemudian Tuhan mendatangkan penyakit kulit. Wah, sekarang bukan lagi hewan yang meninggal, tapi orang terkena penyakit. Jadi kayak keluar gelembung-gelembung, lalu bisa pecah. Rasanya nggak enak sekali. Bahkan sampai nih ahli-ahli sihir tidak tahan, tidak bisa berdiri depan Musa karena penyakit itu. Nah, tapi tetap Firaun tidak mau mengizinkan. Kemudian Tuhan mendatangkan hujan es. Ini bukan hujan biasa, bukan air, tapi yang turun adalah es. Coba kalian bayangkan kalau ada es turun dari langit, terus kena kepala kalian, kira-kira sakit nggak? Tentu sakit. Bahkan nih, sebenarnya Tuhan sudah kasih peringatan nih. Jadi Musa datang ke Firaun, lalu Musa sudah kasih tahu, nanti Tuhan akan kirimkan hujan es. Kalian siap-siap. Jadi semua orang harus tinggal di dalam rumah, hewan-hewan semua dimasukin ke dalam rumah. Nah, ada pegawai Firaun yang takut sama Tuhan, mereka masukin hewannya. Tapi ada yang nggak takut sama Tuhan, jadi mereka biarin aja hewannya di luar. Kira-kira apa yang terjadi dengan hewannya? Tentu saja mati karena ketimpa dengan es-es, balok-balok esnya. Nggak cuma hujan es, tapi juga ada api yang turun. Wah, begitu dahsyatnya Tuhan. Tapi tetap Firaun tidak mengizinkan. Nah, tadinya dia bilang, oke, yaudah, tapi asal kalian kamu berdoa ya Musa supaya hujan es berhenti. Tapi setelah berhenti, Firaun ingkar janji lagi. Nah, kemudian nih Tuhan mendatangkan belalang. Lalu tadinya nih sebagian tanaman itu hancur karena terkena es yang turun dari langit. Tapi terus kemudian nih ada beberapa yang masih selamat karena belum musimnya untuk berbunga. Cuman dengan belalang yang didatangkan itu membuat ada tanaman-tanaman yang tadinya masih tersisa semua habis dimakanin sama belalang. Sampai akhirnya orang-orang Mesir ini nggak punya lagi sisa-sisa tanamannya. Wah, sebenarnya kasihan sekali ya, tapi itu karena Firaun tidak mau dan mengeraskan hatinya dan tidak mengizinkan orang Israel keluar. Lalu tadinya Firaun memanggil Musa, oke, kalau kalian mau keluar,
Boleh, tapi hanya laki-laki. Kata Musa, tidak bisa. Kami harus membawa semuanya. Istri kami, anak-anak kami semua harus keluar. Oh, Firaun tidak setuju. Nah, kira-kira Musa berhenti nggak ya di sana? Apakah Musa, Firaun nggak setuju terus nih? Ya udah deh, kita nggak usah coba lagi deh. Kira-kira Musa seperti itu nggak ya? Tidak. Dia tetap mewujudkan visi Tuhan. Dengan cara apa? Tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan tetap berusaha supaya orang Israel bisa keluar dari Mesir. Nah, kemudian akhirnya Tuhan mendatangkan gelap gulita selama 3 hari. Orang Mesir gak bisa lihat apa-apa. Coba kalian tutup mata kalian. Terus coba kalian pegang. Kira-kira kalian bisa gak mencari jalan untuk pergi keluar rumah? Pasti tentu sulit ya. Nah, ini selama 3 hari orang Mesir tidak bisa lihat apa-apa. Gelap semuanya. Tapi di tempat tinggal orang Israel di tanah Goshen itu tidak ada kegelapan. Mereka tetap punya terang. Begitu hebatnya Tuhan membedakan orang yang percaya Tuhan dan yang tidak. Nah, akhirnya nih Firaun pun tadinya bilang, oke, kalian boleh pergi, tapi kalian harus tinggalin hewan ternak kalian. Ya, kan mereka mau pergi untuk mempersembahkan korban, nggak mungkin ditinggalin. Akhirnya Firaun tidak setuju. Kemudian Firaun mengusir Musa keluar. Sekarang kamu keluar dari sanaku, jangan balik-balik lagi. Aku tidak mau melihat kamu lagi. Dan kata Musa, ya, aku tidak akan datang lagi karena tulah yang terakhir adalah tulah yang dahsyat. Tulah apa ya? Nanti minggu depan kalian bisa dengar ceritanya. Nah, yang penting hari ini kita belajar Musa tetap berjuang untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan meskipun sulit, ditolak oleh Firaun berkali-kali. Kita juga harus seperti itu. Kita harus tetap berusaha melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Misalnya kalau kalian belajar, mungkin rasanya ada pelajaran yang susah, tapi ingat, Tuhan mau aku belajar dengan baik. Kalau gitu aku harus terus berusaha karena Tuhan akan terus menolong kalian. Percayalah. Ayat hafalan kita hari ini akan diambil dari Mazmur pasal 40 ayat 9. Mazmur 40 ayat 9. Bunyinya seperti ini. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sekali lagi ya. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Nah, sama seperti Musa, kita juga mau terus lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah mengatakan dan itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, meskipun terkadang kami menghadapi beberapa kesulitan dalam hidup kami, tapi tolong kami Tuhan untuk tetap taat melakukan perintah Tuhan. Tolong kami untuk tetap berusaha menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih baiknya Tuhan, berkatilah keluarga kami, kehidupan kami, tolong jaga supaya bisa tetap aman, dan kami berdoa agar masa pandemi ini bisa segera berakhir. Terima kasih baiknya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
adik-adik, sebentar lagi sudah mau liburan nih. Liburan ini ada acara yang seru banget loh, Kids on the Move. Catat tanggal dan waktunya ya, 24 sampai 26 Juni, jam 9 sampai 12 siang lewat Zoom. Acaranya seru banget loh, ada firman Tuhan, games, prakarya, nonton bareng, hias biskuit, bahkan ada virtual tour. Buruan daftar, biayanya 20.000 termasuk paket snack dan bahan prakarya yang akan dikirim ke rumah kalian. Daftar sebelum 12 Juni ya.